Dugaan ini pemanfaatan dana ketahanan pangan ya, yang tidak sesuai dengan pemanfaatannya. Apa ini tidak sesuai dengan penggunaannya? Ya, tidak sesuai dengan penggunaannya. Terus tanggapan kepala desa gimana tadi, Mas LSM? Kok? Adanya pengaduan warga, LSM Lira datangi Pemdes Melaten Puri Kabupaten Mojokerto. Sahabat media online majanews.com, Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM, Lumbung Informasi Rakyat, Lira, wilayah Mojokerto telah mendatangi kantor Balai Desa Melaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Pada hari Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023 siang. Kedatangan LSM Lira guna meminta klarifikasi tentang pengaduan warga adanya dugaan penggunaan anggaran dana desa ketahanan pangan di tahun 2023 tidak sesuai keperuntukannya. Andik, salah satu anggota LSM Lira wilayah Mojokerto, mengatakan kepada majanews.com juga media lain, bahwa ia mendapatkan laporan dari warga desa Melaten tentang anggaran ketahanan pangan diduga tidak sesuai penggunaan. Ya. Oke, buat Mas Andi, kira-kira untuk datang ke Balai Desa Melaten ini apa yang rencana Mas Andi tanyakan kepada kepala desa? Ya. Kita dari LSM Lira sempat mendapatkan laporan dari warga tentang adanya terkait dugaan korupsi, dugaan ini pemanfaatan dana ketahanan pangan ya, yang tidak sesuai dengan pemanfaatannya. Apa ini tidak sesuai dengan penggunaannya? Ya, tidak sesuai dengan penggunaannya. Terus tanggapan kepala desa gimana tadi, Mas LSM? Kok? Kalau belum begini. Belum. Kalau jadi tadi kita menghadap ke kepala desa di Seswari ini, kepala desa Melaten, kami diminta surat tugas. Nah, karena kami tidak membawa surat tugas, masih di kantor, jadi sementara ini kita koma dulu. Nah, kita koma dulu, besok insya Allah kita teruskan. Gitu. Rencana ketahanan pangan yang dipertanyakan tahun berapa, Menteri? Tahun 2023. Tahun 2023. Ya. Berdasarkan informasi yang kami dapat, ya untuk jumlah nilai totalnya kurang lebih itu 76 juta. Ya, 70 sekian. Ya. Jadi informasi yang masuk pada kami dari Dusun Sambiroto itu ada uang ketahanan pangan. Mungkin diduga yang mengelola itu adalah ibu kepala dusun senilai 76 juta. Dusun mana, Pak? Dusun Sambiroto, Desa Melaten, 76 juta. Nah, ini kalau kita lihat di lapangan faktanya itu kayaknya itu penuh manipulasi ya. Tidak tahu itu dananya kayaknya itu banyak yang entah itu terselewengkan. Makanya kita mau mendalami. Tapi kita masih belum bisa masuk di situ karena kita diminta surat tugas dari kantor Ibu Kepala Desa. Jadi sementara kita koma, mungkin besok kita lanjutkan setelah kita mendapat surat tugas dari kantor kita. Adanya hal itu, majanews.com bersama media lain berhasil mengkonfirmasi kepada Kepala Desa Kades Melaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Berikut wawancara majanews.com secara eksklusif di Balai Desa Melaten. Belum tahu. Katanya tadi saya wawancarai, katanya ketahanan pangan ada dugaan-dugaan gitu, penyimpangan. Tahun 2023. Khususnya di Dusun Sambiroto.
sekitar 76 juta. Ya kan? Itu loh info dari mana ya Mas Atta ya. Nanti jenengan gini aja. Saya memang kepala desa. Terus saya ini juga apa ya istilahnya penanggung jawab keuangan. Tapi setiap bidang itu kan ada PPKD-nya. Terus ngomong mboten kan gitu ya. Makanya kalau orang itu yang tidak tahu info itu kan hanya praduga-praduga. Maksudku ini desa ini terbuka. Kan ada namanya APBD sudah tertampang penggunaan anggaran per bidang kan gitu, bidang 1, 2, 3, 4 bahkan 5. Tapi kalau orang yang tidak mengetahui aturan sekarang kayak Permendes ya, peraturan Menteri Desa, Permendagri, peraturan Menteri Keuangan, apa sih kegunaannya untuk dana desa itu prioritas, itu kan semua harus ada dan ini itu baru saya print. Nah kalau pemeriksaan 2023 kok jadi temuan kan ya belum gitu. Mas Ada. Jadi tadi LSM Lira tadi kemari belum ada yang dipertanyakan katanya gitu. Belum, saya makanya saya minta surat tugasnya dia dulu. Ada apa? Oh, ngoten. Jangan nanti memberikan statement atau yang saat ini diprasangkakan gitu kan. Nanti bisa kumpul, ayo dengan perangkat saya semuanya karena itu sudah ada. Saya itu sebenarnya gini Mas, senang kalau ada media kayak gitu. Artinya kita diperhatikan, kan gitu kan? Artinya kita diperhatikan. Media itu lo punya hak. Cuma yo kalau memberitakan harus seimbang. Ditanya seperti apa dulu, jangan tiba-tiba. Ngapunten lho sampai nge-share kayak wawancara saya nggak mau kalau nanti sampai diviralkan yang kayak kemarin, ya kan? Sampai mungkin sudah tahu kan gitu. Dan itu sudah konsultasi saya kemana gitu, kan gitu. Jadi saja sih. Di tempat yang sama, Samsul SH, pendamping kuasa hukum Kades Melaten juga memberikan keterangan bahwa beberapa hari yang lalu LSM Lira memberikan keterangan kepada awak media persoalan di Desa Melaten. Jujur saja Mas, ini transparan. Ya, ingin sekali Bu Kades ini membangun Desa Melaten karena dari awal-awal ini sudah acak-acakan dari segi administrasi, dari apapun di segala bidang itu acak-acakan. Ini kepingin membangun dari keadaan yang semula acak-acakan berubah menjadi tertib, itu memang tantangan berat. Nah, orang yang nggak suka itu pasti cari-cari kesalahan. Tapi saya menguatkan Bu Kades dalam arti begini loh, orang bisa ngomong apa saja, tapi kalau tidak punya data, tidak punya bukti, itu namanya fitnah, kan gitu. Nah, silahkan saja mau kawan-kawan Lira ini mengikuti alurnya pengadu, silahkan, selagi memiliki bukti. Karena apa? Kami sudah cross check di pemerintahan desa, di sini apa yang dilakukan oleh Bu Kades dan kawan-kawan perangkat itu sudah sesuai prosedur. Dan mereka tidak mau keluar dari aturan. Nah kan gitu. Jadi memang terkesan berat, tapi memang itu dilakukan. Jadi makanya setiap saat ada yang protes atau apa keberatan dari pihak desa bisa mempertanggungjawabkan, gitu loh. Lah kalau berlebihan, ya mohon maaf, kalau berlebihan lah mungkin nanti tugas saya yang akan ngurus selaku pendamping. Ya, kuasa pendamping kami ini kuasa pendamping apabila ada persoalan. Bukan masalah kami tidak ada komitmen sama Bu Kades ini untuk menghalangi kawan-kawan wartawan untuk meliput, tidak ada. Jadi tidak ada itu. Jadi misalnya kawan-kawan LSM mau konfirmasi atau apa, dipersilahkan. Selagi pas timingnya dan Bu Kades pun ada di tempat. Ya. Tapi kalau mungkin ada rapat atau apa, kan memang harus janjian dulu atau bagaimana kan begitu ya. Karena jujur aja Bu Kades ini tertib. Nah, jadi berangkatnya beliau ini memang dari bidan di rumah sakit Pertamina ya Bu ya. Nah, jadi sudah dididik tertib. Makanya di sini jadi kepala desa ya tertib. Mulai waktu, mulai kegiatan apapun tertib. Kaget. Iya Mas. Kan gitu ya, mau kan kaget, harus cek dan sebagainya, tertib memang di sini. Jadi seperti itu, bukan saya karena kuasanya membela, enggak, tapi memang kami melihat sendiri. Dan kami pun waktu zamannya jadi wartawan juga sering nyoroti Melaten, ya kan. Nah, jadi hanya itu yang mungkin kami tambahkan ya kawan-kawan ya, biar apa sih, enggak apa-apa pemberitaan itu
biar berimbang. Itu aja. Jadi tidak tidak beropini, tidak mengandung beropini. Nah, makanya kemarin saya di grup saya sempat ya mohon maaf, saya sempat nimpali sedikit ya. Itu harapan saya, adanya kawan-kawan datang ke sini untuk konfirmasi. Nah ini gitu ya. Ya. Saya rasa itu ya. Terima kasih ya. Satu lagi. Iya. Berarti Lira itu ada dugaan tuduhan fitnah untuk pemerintahan desa tentang yang apa diucapkan kemarin. Tidak, saya tidak mengatakan Lira memfitnah atau apa, tidak. Ya. Hanya saja perlu diklarifikasi ulang. Ya kan? Itu kan perkataan sepihak. Kan begitu. Lira mungkin bahasanya mendapat pengaduan dari perangkat desa, pamong atau warga. Nah, mestinya kalau Lira itu lembaga, ya karena Lira itu lembaga besar ya, mestinya jangan berstatement dulu kalau menurut saya. Nah, sebelum cross check, kan begitu. Kan namanya ormas atau LSM itu kan tidak boleh ya kayak media kan. Ya kan? Boleh dia menyoroti suatu kejanggalan dan sebagainya, tapi kan harus dibuktikan. Nah, asal orang ngomong, memang ngomong nggak bayar kok, siapa saja bisa ngomong, iya kan? Bisa saja ngomong, tapi apakah mereka dengan menyertakan bukti, iki loh, dugaan desa iki ngawur dan sebagainya. Lah itulah yang saya minta itu seperti itu, bukan saya nyalakan Lira, bukan. Ya, gitu. Sabun, cukup. Miftah Huroji bersama tim majanews.com melaporkan.